Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 Maret 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Diberi Tanpa Meminta. Diberi tanpa meminta. Firman Tuhan terambil dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan kami tidak pernah terlepas daripada meminta. Karena kami manusia terbatas, karena kami membutuhkan pertolongan, dan karena kami tidak sempurna. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, diberi tanpa meminta. Biasanya kita akan mendapat kalau itu kita meminta dan kemudian diberi. Namun kalimat daripada tema kita adalah diberi tanpa meminta. Siapa di dalam dunia ini ada pribadi yang bisa memberi tanpa meminta? Bahkan yang menjadi masalah kita meminta saja tidak diberi. Apa ada juga yang lebih parah? Bagian kita orang itu mungkin berhutang, meminjam sesuatu, lalu kemudian dia berjanji mau mengembalikan, lalu kita meminta dan dia tidak memberi, bahkan dia lari daripada tanggung jawab. Mungkin tipikal manusia seperti demikian yang jauh lebih cukup banyak. Namun adakah orang yang tidak punya permintaan yang macam-macam karena meyakini bahwa dia sudah diberi dengan secara cukup? Dalam hal ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak hal kita meminta Tuhan beri, tapi ada jauh yang lebih banyak lagi bahwa Allah memberi tanpa kita meminta. Apa contohnya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kelahiran. Sewaktu kita terlahir ke dalam dunia ini, bukan kita yang meminta, mungkin orang tua kita yang meminta. Dan orang tua kita mungkin kalaupun berdoanya lupa berdoa, sekalipun mungkin lupa berdoa, lalu hamillah orang tua kita dan kita adalah anak yang dikandung dari orang tua kita. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang perhitungan, memang jadi agak sedikit merepotkan. Kalau kita misalkan meminta kepada Tuhan sewaktu punya anak, ya Tuhan berikanlah kepadaku seorang anak. Lalu kita harus jelaskan secara sempurna dari ujung rambut, lalu jumlah rambutnya berapa helai. Ya Tuhan tolonglah telinganya itu lengkap sepasang, matanya sepasang, ada putihnya, ada hitamnya, hidungnya satu, dan jangan lupa Tuhan lubangnya 2. Mulutnya Tuhan 1, jangan lupa juga giginya yang lengkap. Berikanlah lidah dan lidahnya juga bisa mengucapkan kalimat kata-kata dengan baik. Berikanlah ya Tuhan organ-organ tubuh, pembuluh-pembuluh darah, otot-otot halus, otot-otot kasar. Tuhan berikanlah jumlah tulang dalam tubuh kita. Sahabat seperjalanan, saya ingin bertanya kepada sahabat seperjalanan, coba jawab ya. Ada berapa ruas tulang di dalam tubuh kita? Saya pun tidak tahu, harus lihat di Google. Harus lihat di Google. Lalu kita diminta oleh Tuhan sewaktu kita ingin punya anak, harus menyebut secara lengkap dan menyebut semua istilah-istilah yang ada pada tubuh kita. Betapa repotnya hidup kita kalau segala sesuatu kita harus minta kepada Tuhan dengan secara lengkap. Tuhan punya pandangan, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik daripada permintaan kita, yang jauh lebih baik daripada pikiran kita, yang jauh lebih baik daripada perasaan kita. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ke-26? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sedemikian lengkap. Kata yang cukup menarik adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Seseorang yang kita anggap penting, maka kita akan pandang orang itu dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak sahabat seperjalanan waktu engkau muda, masa remaja, engkau begitu terpesona kepada artis tertentu, engkau tidak mau berkedip memandang wajahnya. Mungkin sekarang buat anak-anak sekarang mungkin artis Korea atau artis apa lagi, kita tidak pernah berkedip, sekalipun tidak pernah bertemu dengan orangnya, fotonya mungkin videonya, kita akan lihat. Dan Tuhan itu memandang wajah kita. Tuhan memandang kita, membuat engkau itu menjadi sedemikian penting di dalam kehidupan Tuhan sebagai Allah. Jadi Allah itu bisa memberi yang kita minta, dan Tuhan bisa memberi juga yang kita tidak minta. Bahkan sewaktu engkau tidak minta, Tuhan pun tetap memelihara engkau. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan memberi hujan, memberi sinar matahari, baik kepada orang fasik maupun kepada orang benar, baik kepada orang jahat maupun orang yang hidup di dalam kekudusan. Jadi Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Lalu apakah kita tidak boleh minta? Tentu boleh. Setiap kita punya permintaan itu adalah hak kita sebagai anak-anak Allah. Namun keputusan di dalam memberi, mana yang diberi, mana yang tidak. Maka engkau harus berdoa sebagaimana Tuhan Yesus berdoa. Jadilah kehendakmu ya Tuhan dan bukan kehendakku. Tatkala Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang memberi dengan caranya Tuhan, itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh memberikan dampak yang luar biasa untuk hidupmu saat ini dan hidup untuk masa depanmu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, di dalam kita meminta kepada Tuhan, biarlah kita meminta dengan cara benar. Mintalah hal yang penting, mintalah secara proporsional, mintalah tidak hanya buat dirimu, tapi bagaimana engkau ya Tuhan berikanlah kepada aku, agar aku bisa memberkati orang lain. Jangan terus berdoa agar aku diberkati. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku kemudahan, tapi berdoalah kepada orang lain. Ya Tuhan, berikanlah sahabatku, keluargaku, tetanggaku itu kemudahan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Dan belajar juga, ya aku juga belajar mengampuni dosamu, karena aku pun diampuni oleh Tuhan. Ya Tuhan, lindungi aku, lancarkan usahaku, lancarkan segala apa yang aku lakukan. Berdoa juga buat orang lain, dan tidak hanya berdoa, berbagian bagaimana memberikan kelancaran, bagaimana menolong, bagaimana bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka itu adalah permintaan-permintaan yang jauh lebih agung daripada berbicara tentang permintaan-permintaan hanya untuk dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, Allah itu memberi tanpa kita harus meminta. Allah menolong tanpa kita harus bersuruh untuk minta ditolong. Karena Tuhan tahu memberikan apa yang terbaik, apa yang terindah, apa yang termulia untuk kehidupanmu dan juga untuk kemuliaan buat Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam rangkaian kebenaran firman Allah yang kita baca, saya bacakan kembali Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita berdoa dengan cara benar, meminta dengan cara benar. Jangan mencurigai Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tahu memberi apa yang terbaik untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.